kedua, kan aplikasi itu harusnya terintegrasi dengan Diskominfo. Kenapa bikin aplikasi sendiri? Nggak bisa. Pengembangan dari mana? Nggak lagi kayak Enggak, kan kebijakan Iya, lagi Diskominfo, kayak seluruh aplikasi itu semuanya terintegrasi dengan Diskominfo, tidak boleh dinas bikin aplikasi. Kenapa bikin aplikasi? Nah, itu lebih kacau. Apa? Dari nol yang menjadi kesehatan. Mbak, mana aku sedang mengerjakannya? Apa? Aku akan mengerjakan yang Sengkarut pelaksanaan pemetaan calon murid baru 2026 di Jawa Barat akhirnya memakan korban jabatan. Ketegasan diperlihatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusul badai keluhan dari para orang tua siswa yang merasa dirugikan oleh sistem digital pendaftaran. Pada Rabu, 10 Juni 2026, Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Jawa Barat, Suhendar, resmi dinonaktifkan dari jabatannya. Langkah berani ini diambil langsung melalui perintah Gubernur kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat, Dedi Supandi, sesaat setelah orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut turun ke lapangan dan berdialog langsung dengan masyarakat yang tertahan di kantor Dinas Pendidikan. Pencopotan sementara ini menjadi buntut panjang dari rapuhnya performa aplikasi pendaftaran yang memicu kekacauan massal. Mulai dari akun yang tak kunjung terverifikasi, kegagalan sistem saat diakses, data calon siswa yang tidak terbaca, hingga nasib para peserta jalur sekolah maung yang terlempar kembali ke jalur reguler tanpa kejelasan. Ketidaksiapan teknis ini berubah menjadi ketegangan saat Gubernur mengonfrontasi Suhendar secara langsung di hadapan publik mengenai kompetensi dan latar belakang keahliannya di bidang teknologi informasi. Pertanyaan menohok mengenai kompetensi dan asal-usul rekomendasi pejabat bersangkutan mencerminkan kekecewaan mendalam atas pelanggaran kebijakan daerah, di mana seluruh organisasi perangkat daerah dilarang keras membangun aplikasi secara mandiri dan diwajibkan mengintegrasikannya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. Demi menyelamatkan jalannya proses seleksi dan memberikan kepastian bagi masyarakat, posisi strategis yang ditinggalkan Suhendar kini dipercayakan kepada Mark Aditya, Kepala Bidang E-Government Diskominfo Jawa Barat, yang ditunjuk sebagai pelaksana harian. Keputusan ini diambil agar kendali teknis sistem penerimaan murid baru berada di tangan figur yang benar-benar memahami seluk-beluk dunia teknologi informasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memastikan bahwa transisi kepemimpinan ini mampu membenahi segala kerusakan sistem sebelum pendaftaran resmi dibuka secara serentak pada 15 Juni mendatang. Di tengah proses pembenahan internal ini, pemerintah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam kepanikan. Tahapan pemetaan calon murid baru yang menguras emosi dalam beberapa hari terakhir ditegaskan kembali hanyalah instrumen pemetaan awal, bukan keputusan final pendaftaran. Langkah ini sejatinya dirancang agar pemerintah daerah dapat memetakan sebaran serta kesiapan calon peserta didik di seluruh sekolah negeri di Jawa Barat. Seluruh karut-marut teknis yang terjadi saat ini dipastikan akan terus diperbaiki secara intensif, sehingga ketika gerbang pendaftaran utama resmi dibuka pada pertengahan Juni nanti, setiap anak di Jawa Barat mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan yang layak. Nah, karena negara tidak bisa menyiapkan sekolah negeri sebanyak-banyaknya, karena ada keterbatasan guru, karena ada keterbatasan pembiayaan, gitu loh. Sehingga sekolah negeri membuat pendaftaran. Ini kan, ini. Maka saya punya gagasan. Sebelum SPMB yang resmi, buatlah pemetaan. Begitu loh. Pemetaan ini tujuannya untuk apa? Untuk orang tua tidak ribut pada saat SPMB. Jadi ini ke SPMB kapan? Makanya saya waktu itu menginstruksikan ke Dinas Pendidikan, pemetaan dilakukan di bulan Maret. Baru dilaksanakan sekarang. Tujuannya pemetaan dilakukan bulan Maret apa? Kalau di bulan Maret sudah terpetakan anak SMP ini pengennya ke sini, ini ke sini, maka pemerintah bisa berpikir dalam waktu 2 bulan. Ini ada yang tidak tertampung ke sekolah negeri di setiap kabupaten. Solusi kita apa? Solusi kita, apakah kita menambah ruang kelas baru gitu dalam waktu 2 bulan, atau sewa sekolah lain untuk diisi oleh sekolah pemerintah, atau langsung kita bicara dengan swasta. Swasta mana yang memiliki kualifikasi setara dengan negeri, bahkan lebih dari negeri, sehingga pendidikan di Jawa Barat meningkat. Ini sebenarnya PCMB terlalu mepet dengan SPMB juga salah. Karena saran saya, dulu bikin sistem itu di bulan Maret. Saya belum berapa kali ngomong,
Dan waktu itu berpikirnya tidak menjadi sejelimet skorsing ini. Waktu itu saya itu hanya berpikir, oh minat ini, sehingga dari situ sudah terpetakan, sehingga nanti ketika mendata SPMB itu, anak-anak itu sudah mengalami ketenangan. Gitu loh. Nah, gitu loh. Cara berpikirnya begitu. Tetapi aplikasi teknis berubah menjadi IT, bisa jadi berbeda. Nah, sekarang anak Bapak udah masuk. Tadi sudah Udah masuk kota, udah aman lagi. Kuota masuk di SMA 1. Jadi sudah aman. Ya, nah, terus yang kedua, tempat pengaduan. Pengaduan harusnya bukan di kantor Disdik pusat. Harusnya di sekolah masing-masing. Harusnya kayak gitu, Pak. Nah, gitu. Masa orang daftar ke SMA 1, makanya gubernur kudu ngajelaskan. Kamu nggak terima SMA 2? Wah Allah, saya Jawa Barat tuh kira-kira. Ya orang Bandung bisa ngadu ke Kadisdik di provinsi, deket jaraknya. Ayo orang Indramayu. Makanya pusat pengaduan itu harusnya ada di sekolah masing-masing. Gitu loh Pak. Kita mempertanyakan ke sekolah. Di jawabannya tidak bisa menjawab karena ini sistem dari Disdik. Gampang. Itu kan ada proses komunikasi, kan ada video call zaman sekarang. Nanti Disdiknya memberikan penjelasan lewat telekonferensi. Gitu loh. Kan gitu, jadi tidak politis, karena kalau sudah ke Disdik provinsi jadi politis, nih gara-gara Pak Dedi jadi kieu. Nah, padahal mah hal sederhana. Dari pendaftar 340.000 ya, pendaftar, aya nu komplain 10. Ya sebenarnya mau nu komplainnya di sekolah mau rame. Mau viral ke mana? Ya tapi udah ibu udah masuk ya. Di sistem sih belum ya Pak ya, di itu masih. Kalau atau paling tinggi di KCD. Gitu loh. Itu kira-kira urusan daftar ke sekolah dirumuskan di provinsi. Lur deh. Ya udah di sekolahnya masing-masing aja suruh bikin ininya, pengaduannya. Dan pengaduannya cuma hiji kan. Anak saya diterima, itu kan sederhana. Ya kalaupun waktu itu di sistem misalnya tidak terima, isukan air ruang kelas banyak terima weh. Dai mah sekolah mah wajib negara menyiapkan, nggak usah jadi rumit. Misalnya Pemprov masih punya duit, gurunya ada, tambah ruang kelas. Ya Bu ya. Iya, betul. Jadi jangan, saya nggak mau ya pendaftaran siswa ke sekolah itu seperti seleksi masuk taruna. Oh, jadi membuat orang, intinya satu aja, negara wajib menyiapkan sekolah. Kalau negeri tidak cukup ya swasta. Kalau swastanya juga sudah tersedia, kemudian dia tidak mampu ya free, gratis, ditanggung pemerintah kan gampang. Itu jadi ngeriweuh. Sekarang jangan ngeriweuh. Tapi Bu udah ngeriweuh lagi sekarang. Mudah-mudahan belum buka aplikasi Pak. Karena sih dia sudah di luar kuota. Ya masih mending buka aplikasi Bu ya. Coba lah mau daftar nang alun, ribut-ribut. Ada penambahan skor. Udah kan? Iya, iya. Udah beres kan Bu? Yang lain masih ada komplain? Sudah. Deula masih, apalagi ayo. Lewat sini, Pak. Lewat sini, Pak. Manajemen kayaknya.